Badrul, ini tadi sebenarnya gini ya, gue pengen nanya aja nih. Ada satu orang sih, orangnya kebetulan lagi nonton. Gue mute dulu kali ya, doubling bro. Bentar ya, sorry ya, gue mute dulu ya, doubling. Teman-teman di bawah juga doubling. Ya, nggak apa-apa, sorry ya bro. Gue izin dulu, bilang dulu ke Badrul, takutnya Badrulnya nggak ngeh dia gue mute ya. Soalnya doubling mantul suaranya. Jadi gini bro, gue mau nanya nih. Pertanyaannya nggak yang memancing polemik atau debat ya, karena ini memang sudut pandangnya iman kamu bukan iman saya. Jadi gini, gue mau bertanya sama lu masalah tahrijul hadis, ilmu tahrij dalam hadis ya. Dalam ya oknum di DM itu dia bilang bahwa Islam mengenal ilmu tahrij hadis namanya, ya kan? Kalau nggak salah tuh mengecek yang namanya verifikasi lah ya, kurang lebih semacam kayak gitu ya bro ya, verifikasi mengecek apa-apanya gitu kan ya, pokoknya di cross check lah. Nah yang mau gue tanyakan begini, kira-kira pada saat ketika Nabi Muhammad wafat itu kan kurang lebih di tahun 600-an ya, 600 atau 700 ya, anggap aja 600-an lah ya, 600 sekian ya. Nah itu ilmu tahrij hadis itu baru ada di tahun berapa bro? Tahu nggak kira-kira? Silahkan dibuka mute-nya bro ya kalau mau ngomong, soalnya ini gantian kita. Saya bicara kamu mute, kamu bicara saya mute. Karena kalau kita dua-duanya open mic pasti mantul. Silahkan bro. Ya, jadi kalau tahrijul hadis itu kan salah satu ilmu hadis untuk mentashihkan atau untuk membenarkan hadis ini, misalkan mengklasifikasikan do'ef atau hasan atau sahih, mungkin seperti itu bang ya. Itu sudah muncul era tabi'in. Tabi'in itu era setelah habisnya sahabat. Terus seperti mungkin kita mengenal seperti para ulama, Imam Bukhari, seperti Tirmizi, seperti para perawi-perawi hadis. Itu namanya seperti bahasan hadis ada diroyah, ada riwayah. Riwayah itu kita mempelajari ilmu hadis dari periwayatannya itu. Misalkan riwayatnya ini dari seorang ini, terus dari ini sampai ke atas. Kalau diroyah itu konsep hadisnya ini dari isinya hadis, mungkin kualitas hadisnya sesuai atau enggak dengan syariat. Kalau tidak sesuai nanti diteliti lagi, artinya ini bersumber dengan orang yang bersyarat benar atau tidak, mungkin seperti itu. Jadi kalau tahunnya secara spesifik jujur Ana belum begitu mengenal atau mengetahui, akan tapi zamannya itu zaman kami mengenal zaman tabi'in, itu zaman para sahabat Nabi sudah habis, generasi setelah itu insya Allah seperti itu setahu saya. Oke, thank you bro. Jadi gini bro, berdasarkan apa yang saya sudah pernah baca, Ana pernah baca dalam suatu jurnal ya. Jurnalnya itu diterbitkan dan ditulis oleh seorang beberapa mahasiswa. Ini jurnalnya banyak ditulis nih, tapi mahasiswanya dari Universitas Islam Negeri UIN Suska, ya. Dan di sini membahas tentang tahrij, kalau nggak salah ya. Iya, membahas tentang tahrij. Dan di dalam jurnalnya itu dituliskan, di situ dikatakan bahwa ulama yang pertama kali melakukan tahrij menurut Mahmud atau siapa ya? Saya jadi lupa. Oh, Mahmud At-Tahan. Itu adalah Al-Khatib Al-Baghdadi. Mungkin beliau mengenal, mungkin kamu mengenal kok beliau. Mungkin kamu mengenal Al-Khatib Al-Baghdadi. Itu di tahun 400-an Hijriah, 463 Hijriah. 1 Hijriah itu teman-teman 620 sekian Masehi. Jadi silahkan dihitung. Dari antara 1 Hijriah itu sama dengan 620 sekian Masehi, itu ilmu tahrij hadis yang tadi dijelaskan oleh Bro Badrul Afkar sebagai mengecek, mengklasifikasikan hadis itu apakah yang mana yang dhaif, mana yang ini, mana yang ini. Nah itu baru dimulai menurut dari Mahmud At-Tahan, dari literatur yang saya pernah baca, dan itu nanti teman-teman silahkan cari jurnalnya ada di situ. Yang pertama kali melakukan adalah seorang tokoh yang bernama Al-Khatib Al-Baghdadi. Itu di tahun 463 Hijriah, yang kurang lebih kalau kita konversikan ke tahun Masehi itu baru abad 10, tahun 1000 sekian, 1040-an kalau saya tidak salah. Nah, 1040-an Masehi itu baru ada ilmu tahrij menurut jurnal yang tadi saya baca, dan itu dari Mahmud At-Tahan. Kemudian setelah Al-Khatib Al-Baghdadi ini dilakukan oleh Muhammad bin Musa Al-Hazimi. Itu di tahun 500 Hijriah. Gitu. Dengan karyanya Tahrij Ahadits Al-Muhadzab. Ya.
Beliau itu tadi ya, Musa Al-Hazimi itu karyanya itu adalah kitab fikih Syafi'iyah. Syafi'ah atau Syafi'iyah? Kalau jadi saya jadi Syafi'ah ya. Kitab fikih Syafi'ah. Itu karya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Nah, ada juga ulama lainnya ya, seperti mungkin Abu Al-Qasim Al-Husaini, kemudian Abu Al-Qasim Al-Mahrawaini, dan seterusnya. Jadi maksud saya begini, kalau ilmu tahrij hadis baru ada di abad ke-4, abad ke-5 ya, abad ke-5 463 Hijriah, artinya 400 tahun setelah zamannya Rasulullah, atau paling enggak deh saya korting jadi di 300 tahun aja nggak apa-apa. 300 tahun setelah Rasulullah wafat. Artinya kenapa baru 300 tahun setelah Rasulullah wafat. Ini masalahnya tadi kan tuh tahu mengenai tahun pastinya kapan. Kemudian tapi tadi bro sempat mengeluarkan statement bahwa dari zamannya tabi'ut tabi'in. Ini kan yang harus teman-teman yang Kristen tahu ya. Tabi'ut tabi'in itu maksudnya first generation, generasi pertama ya, generasi mula-mula gitu maksudnya. Generasi mula-mula di mana para sahabat ya itu berada gitu. Nah, sementara dari data yang tadi saya sebutkan itu justru berbicara bahwa baru di abad ke-4 Hijriah, abad 5 Hijriah, atau kalau kita konversikan ke tahun Masehi itu baru ada di abad ke-10. Begini, yang mau saya poinkan adalah kalau ada orang bilang Bible itu sama dengan hadis, masalahnya mohon maaf, Alkitab dikanonisasi di tahun 361 Masehi pada zaman Paus Damasus yang pertama. Oke, kalau mau disandingkan peristiwa apa yang terjadi di antara Kristen pada tahun 1041 atau 1025 Masehi, itu yang terjadi kita sudah skisma antara gereja Katolik dengan gereja Ortodoks. Itu udah 7 konsili ekumenis sudah lewat. Sementara Islam baru rampung masalah ilmu tahrij hadis, mengklasifikasikan hadis 300 tahun setelah Nabi Muhammad wafat gitu. Nah, pertanyaan saya kenapa bisa seperti itu? Mungkin bro ada literatur yang lebih tua mengatakan bahwa sebelum abad ke-4 Hijriah atau sebelum abad ke-10 Masehi itu sudah dilakukan mungkin. Kalau dari literatur yang saya buka seperti itu bro, silakan mungkin. Saya mute dulu. Saya mute diri saya, kamu on mic. Silakan. Jadi kalau dari kami ya, kalau masalah ini tentang tahrijul hadis, kenapa kok munculnya era-era belakangan sekali? Bahkan ketika sudah rampung atau selesai era kenabian, barulah ilmu tahrijul hadis itu ada. Karena sempat ketika zaman kenabian, dalam Islam ini sempat ketika zaman kenabian pun Rasul itu melarang untuk para sahabat yang ahli tulis untuk menulis atau menyatat hadis, dikarenakan zaman dulu ketika turunnya wahyu itu pun ketika turun wahyu itu turunnya itu masih tertulis seperti belum ada mushaf tersatu, belum terbukukan, mungkin masih di dalam batu, kayu, ranting, atau mungkin seperti kulit unta kan, mungkin seperti itu. Pembukuan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran itu kan era ketika zaman Khalifah Abu Bakar setelah peninggalnya Rasul. Seperti itu juga ketika pembukuan hadis itu, kenapa kok Rasul melarang sahabat-sahabat untuk menulis hadis? Karena era itu masih pencatatan ayat-ayat Al-Quran. Dikhawatirkan jikalau misalkan ayat-ayat tersebut dituliskan besertakan hadis-hadis, yang mana hadis dan ayat Al-Quran itu muncul dari lisan yang sama, yaitu lisannya Rasul, khawatir para sahabat salah tangkap, yaitu ketika turunnya wahyu dianggap hadis dan sebaliknya turunnya hadis dianggap wahyu. Sehingga ketika zamannya Rasul itu pun yang dicatat hanyalah masih ayat-ayat saja. Sehingga itu bisa dikatakan mungkin dari polemik kami para Islam, di dalam kami polemik para Islam mungkin ada dikatakan beberapa ormas, kan antum sudah tahu ada ormas yang mengatakan ini bid'ah. Nah, seperti itu juga yang terjadi pada ilmu untuk pencatatan hadis ini bid'ah, tapi bid'ah tergolong bid'ah hasanah, artinya bid'ah yang baik, yang mana belum ada di era zaman Rasul, akan tetapi diterapkan oleh para sahabat, itu bid'ah, dan itu disempurnakan oleh para tabi'in tadi, mungkin seperti itu. Jadi alasan intinya
adalah karena memang dulu Rasul sempat melarang untuk pencatatan hadis, dikhawatirkan hadis itu akan tertukar atau bertumpang tindih dengan ayat-ayat Al-Quran yang mana memang keluar dari lisan Rasul yang sama. Mungkin ketika era zaman Rasul yang ada pencatatan Al-Quran, insya Allah seperti itu. Wallahualam bisa. Oke, thank you atas jawabannya. Tapi gini bro, kebanyakan Islam itu tidak berpikir yang sama dengan kamu. Karena ilmu yang mereka dapatkan, justru mereka mengasumsikan bahwa hadis dan Quran ini ada bersamaan. Ketika Rasulullah hidup, ketika Nabi Muhammad hidup, beliau mengajarkan tentang Islam, maka Al-Quran dan As-Sunnah ini sudah ada. Pada saat itu yang dipahami mereka, mushaf sudah ada, perkataan Nabi pun sudah ada. Nah, masalahnya begini. Kalau memang pada saat itu Nabi Muhammad mengatakan nggak boleh ya, jangan tulis dulu gitu, anggap aja seperti itu ya, jangan tulis dulu karena saya lagi menyampaikan Al-Quran, takutnya nanti tercampur aduk. Nah masalahnya ketika Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat, mungkin ada beberapa sahabat menjadi penulis ya, menuliskan Al-Quran ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, bagaimana cara mereka bisa mengingat perkataan Nabi? Itu satu. Mungkin nanti jawabannya kamu bisa menjawab dengan adanya matan atau sanad atau mungkin apapun itu ya. Sanad ya, lebih terusus sana. Tapi masalahnya ketika muncul setelah tadi benang merahnya, kita ketahui bahwa ilmu takhrij hadis baru ada di abad ke-5 Hijriah atau kalau dikonversikan menjadi tahun Masehi, abad 10 Masehi. Nabi Muhammad dan para sahabat atau paling tidak para perawinya itu kebanyakan hidup di abad keberapa? Sementara di abad yang tadi, abad ke-5 Hijriah atau abad ke-10 Masehi, apakah memungkinkan bahwa para perawi tersebut masih hidup? Lantas bagaimana bisa meyakinkan? Sementara pada zaman yang sama, saya kasih contoh studi kasusnya. Bagaimana pada saat itu mungkin yang pernah kita diskusikan beberapa waktu lalu, sempat kita mention bagaimana Abul Hasan Al-Asy'ari, pendiri teologi Asy'ariyah, ya, sebelumnya dia kan mengikuti pemahaman Mu'tazilah nih. Nah, sempat beberapa masa di mana Islam pada saat itu ada suatu kelompok atau sekte yang meyakini atau yang berpemahaman yang disebut dengan Mu'tazilah. Itu banyak yang mengutip hadis-hadis palsu di situ. Jadi perawinya nggak jelas di situ. Nah, itu saja sudah membuktikan pada zaman itu. Ya, nah itu bagaimana? Abul Hasan Al-Asy'ari hidup di abad ke-8 Masehi, 800 sekian dia lahir. 900 sekian dia wafat. Sementara tadi ilmu takhrij hadis Al-Khatib Al-Baghdadi itu di abad 500 Hijriah. Abad 5 Hijriah. 534 Hijriah. Jadi tahun 1000. Jadi kurang lebih 50 tahun setelah Abul Hasan Al-Asy'ari wafat, kurang lebih ya, 20 tahun atau 50 tahun. Nah, itu bagaimana, Bro? Kira-kira memastikan. Lalu kemudian kalau kita ke Bukhari pun hidup di zaman kapan? Tinggal di daerah mana? Setahu saya Bukhari itu orang Uzbekistan. Secara maps, secara peta, kalau kita melihat di Google Maps yang canggih sekarang ya, Uzbekistan dengan daerah di mana zaman pada saat itu Islam berkembang mula-mula di tanah Arab, di kota Mekah dan Madinah, di mana tempat di situ Rasulullah lahir, kemudian ada para sahabat, ya, kemudian ada perawi-perawinya di situ. Ya mungkin bisa jadi mereka jadi tersebar, oke, saya sepakat, mungkin mereka ke negeri Syam atau kemana. Tapi apakah bisa Bukhari melacak keberadaan para perawi hadis? Yang perlu dicatat oleh Bro Badrul dan teman-teman, hadis itu nggak cuma 1, 2, atau puluhan, atau bahkan ratusan. Puluhan ribu bukan? Itu yang sudah benar-benar, maksudnya bukan yang sudah dipisahkan mana yang benar-benar asli, mana yang belum. Pada saat itu masih bercampur, masih belum ada. Makanya ada ilmu takhrij hadis, betul nggak? Nah, itu anggap sekitar puluhan ribu hadis. Nah, bagaimana Bukhari pada saat itu belum teknologinya semaju sekarang? Kalau semaju sekarang kan bisa. Mungkin ada grup WhatsApp, mungkin ada di Google mungkin ya. Mungkin kita bisa ngelihat profil orang di Facebook, di Instagram atau. Tapi di zamannya Bukhari belum ada. Kendaraan transportasi pun belum semaju itu. Nah, bagaimana Bukhari bisa mengecek sementara dia tinggal di daerah yang disebut dengan di negara disebut dengan Uzbekistan, yang kalau kita lihat di Google Maps jaraknya cukup sangat jauh dengan Mekah, dengan tempat di mana Islam menyebar ya mulanya. Itu bagaimana, Bro? Silakan, mungkin boleh dibantu dijawab. Ya. Jadi sekali lagi ini Ana menurut mungkin pengalaman Ana saja ya, Bro. Jadi kan mungkin ada beberapa teman Islam yang merasa kayak, wah, ini Badrul nggak pantas ini jadi perwakilan Muslim. Itu menurut mereka terserah. Kalau ini menurut analogi atau mungkin
pengalaman dan ilmu yang pernah saya dapatkan aja. Terserah mereka mau merasakan bahwa saya mewakili mereka atau tidak, terserah. Yang jelas ini mewakili diri saya. Syukur-syukur ada teman muslim yang sudah juga mengakui bahwa saya juga mewakili mereka, tapi saya tidak memaksa mereka, artinya kan. Jadi kalau menurut saya, bagaimana kok bisa jarak tempo yang sangat jauh dan jarak negara pun juga jauh, bisa kok Imam Bukhari yang dikatakan pelopor hadis atau ulama hadis nomor 1 dunia sepanjang sejarah itu bisa menyimpulkan dan menemukan sahih atau tidaknya suatu hadis. Itu di sini kan tadi saya bahas dari awal, ketika ilmu tahrijul hadis itu keluar, ada yang namanya diroyah, ada yang namanya riwayah. Riwayat ini memang spesifik untuk mempelajari ilmu hadis dari segi riwayatnya atau mungkin sanad-sanadnya tadi. Sanadnya seperti ini, sampai ini, sampai ini. Nah, diroyah ini juga seperti itu, akan tetapi kalau riwayat ini lebih sulit. Jadi kalau mungkin kita mempelajari hadis dari segi yang terlampau jauh abadnya dengan kehidupan Rasul itu cukup sulit, karena ilmu riwayat ini bisa dihitungkan atau bisa dikatakan bahwasanya tidak hanya dari siapa engkau mendapatkan hadis, tapi dengan orang seperti sifat apa engkau bisa mendapatkan hadis. Artinya ketika memang itu hadis didapatkan dari orang yang mungkin dikatakan hadis kan ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu. Maudhu yang karangan, dhaif yang lemah, hasan yang baik, sahih yang terkuat. Nah, kalau hadis sahih yang terkuat ini ini keluar dipercaya dari orang yang memang karakter segi pengalaman agamanya mumpuni dan segi seperti keimanannya mumpuni dan dia terjaga. Artinya di lingkungannya memang terkenal sebagai orang yang memang terjaga. Itu adalah orang yang syaratnya meriwayatkan hadis, bukan seorang pembohong. Bahkan kami mempercayai ketika hadis sahih pun kok diriwayatkan oleh seorang yang pernah berbohong, itu akan terjadi suatu kedhaifan atau kelemahan hadis di dalamnya, bukan isinya tapi riwayatnya. Jadi mungkin kalau ini analogi saya ya, kemungkinan karena saya belum mensurvei juga, belum meneliti tentang ini. Baru Bro Joseph tadi menerangkan tentang ini, baru saya kayak ada PR. Oh, berarti saya harus mempelajari ya kayak gini. Jadi seperti ada PR. Terima kasih atas PR-nya tadi. Jadi kalau dari sudut pandang saya sampai saat ini, sementara ini, kenapa kok bisa kualitas hadis terjaga dari era tabi'in Imam Bukhari sampai ke era Rasul? Memang karena harus diriwayatkan dari orang-orang yang satu dobit itu sangat cerdas. Kedua, dia taqi atau warok, orang yang terjaga dari hal-hal yang buruk, terjaga daripada dosa, bukan pembohong, bukan peminum keras, karena takutnya ketika seorang pemabuk meriwayatkan hadis akan merubah kualitas kalimat atau kata-kata dalam hadis tersebut. Sehingga seorang pemabuk atau seorang yang mungkin bisa dikatakan kurang cerdas dalam penguasaan agama pun ketika meriwayatkan hadis, walaupun hadisnya sama tapi diriwayatkan oleh kedua orang yang berbeda, itu pun akan menghasilkan hadis yang berbeda. Misalkan dari si A, Fulan bin Fulan, karena beliau terkenal di sejarah kehidupan beliau seorang ulama, alim ulama yang cerdas dalam bidang agama. Ketika meriwayatkan hadis itu bisa menjadi sahih. Akan tetapi jika mungkin dia hanya orang biasa, penguasaan agama mungkin tidak begitu sangat luas dan kecerdasan tidak diakui oleh semua kalangan, mungkin derajat hadis yang diriwayatkan oleh beliau cuma sampai taraf hasan atau baik. Tapi kalaupun di sanad atau riwayatnya itu dari orang yang mungkin pernah berbohong atau mungkin pemabuk, jatuhnya adalah di situ orang itu dhaif atau lemah, walaupun hadisnya baik, walaupun hadisnya itu berinti saripati dalam kebaikan, akan tapi ketika diriwayatkan dari seorang yang kurang mumpuni atau mungkin seperti tadi pernah berbohong, itu pun dijatuhkan dhaif. Bahkan di kami hadis pun terklasifikasi banyak sekali, nanti ada hadis mu'an'an. Mu'an'an itu hadis yang diriwayatkan dari banyak lafaz an, dari ini. Nah, hadis mu'an'an ini juga ada yang di situ dhaif dengan catatan seperti misalkan ada seseorang yang pernah meriwayatkan satu hadis dengan lafaz an. Kamu dari siapa meriwayatkan hadis? Saya dari Syekh Fulan bin Fulan. Sedangkan dihitung jarak antara Syekh Fulan bin Fulan hidupnya itu tidak pernah satu zaman. Artinya mungkin Syekh Fulan yang di atasnya itu sudah meninggal dulu, barulah dia meriwayatkan hadis. Nah, dan dia melafadzkan an, dari, itu dikatakan dhaif. Artinya itu ilat, penyakit dalam hadis. Kecuali jikalau memang satu riwayat itu diriwayatkan atau pernah diriwayatkan dari seseorang yang satu zaman. Artinya harus tasalsul atau kami mengatakan sambung, berkesenambungan.
antara orang ke orang ke orang bertemu dalam satu zaman yang sama, barulah itu afsah atau boleh menggunakan lafaz an atau bermakna dari. Tidak boleh ketika kita melafadzkan aku mendapatkan hadis ini, misalkan saya mengatakan aku mendapatkan hadis ini dari Imam Bukhari, itu sudah mengilati atau membuat hadis itu berpenyakit, karena saya dan Imam Bukhari tidak pernah hidup satu zaman. Jadi mungkin menjaganya kualitas hadis seperti itu, walaupun mungkin Imam Bukhari seperti pelopor dalam ilmu hadis, tapi sebelumnya para ulama sebelum Imam Bukhari yang tidak membukukan hadis memang sudah menjaga kualitas hadis. Tapi memang yang pertama membukukan buku hadis yang begitu tebal adalah Imam Bukhari. Tapi sebelumnya hadis sudah dijaga. Insya Allah dari kami seperti itu. Jadi mohon maaf. Nggak apa-apa, kita move on ya. Tapi kita langsung berbicara bagaimana masalah tadi antum tadi mengutip ya, bukan pernah sorry. Antum tadi mengutip bahwa sebuah riwayat itu dipercaya kalau penyampaiannya itu berdasarkan orang yang jujur dan cerdas. Tolong ingatkan saya, betulkah dalam kita berbicara selain hadis Al-Quran juga ya, supaya fair gini. Bagaimana Al-Quran yang dipakai sekarang, betul nggak mas? Kalau Al-Quran dipakai sekarang itu kiraat Quran yang mayoritas, yang memang sudah dipukul rata, itu kiraatnya itu oleh Hafs bin Sulaiman Al-Kufi, betul nggak? Betul ya? Oke, cukup ngangguk aja, berarti betul. Hafs bin Sulaiman Al-Kufi, uniknya, mungkin Bro Badrul sudah tahu ya, tapi ini saya kasih fakta buat teman-teman yang Kristen mungkin terutama. Ya, kalau teman-teman Islam saya nggak tahu. Ada yang tahu, ada yang mungkin sudah tahu, mungkin baru sebagian kecil orang seperti Badrul, atau mayoritas nggak tahu. Oke, kita harus cari tahu bahwa ketika tadi Bro Badrul bilang ketika riwayat itu dipercaya apabila orangnya jujur. Masalahnya Hafs bin Sulaiman Al-Kufi yang qiraat Qur'annya dipakai oleh mayoritas orang Islam Islam di dunia. Hafs ya, Quran Hafs itu beliau banyak dikatakan oleh para ulama, bahkan Imam Bukhari mengatakan Hafs bin Sulaiman Al-Kufi ini adalah pendusta. Saya pernah baca dalam berita, dalam artikel Islam Post, di situ dikatakan bahwa ada beberapa pendapat para ulama yang mengatakan bahwa ketika Hafs bin Sulaiman Al-Kufi ini meriwayatkan suatu hadisnya itu dhaif. Bahkan dalam riwayat lain Hafs ini dikatakan tidak sikoh, atau dalam riwayat lain itu pendusta. Imam Ahmad, Muslim, dan An-Nasai mengatakan bahwa Hafs ini hadisnya ditinggalkan. Kemudian Imam Bukhari mengatakan mereka meninggalkan hadisnya. Abdurrahman bin Yusuf bin Kharash mengatakan Hafs bin Sulaiman Al-Kufi ini dikatakan pendusta, hadisnya ditinggalkan dan pemalsu hadis. Kemudian Ibnu Hibban mengatakan Hafs bin Sulaiman Al-Kufi ini sebagai penukar hadis dan memarfukan hadis yang mursal. Nah ini masalahnya, pertanyaan saya, kenapa jika seseorang yang bukan dituduh, dikatakan oleh sebagian para ulama, bahkan Imam Bukhari loh, Imam Bukhari, kemudian Abdurrahman bin Yusuf bin Kharash, Ibnu Hibban, Imam Ahmad, Muslim, dan Nasai mengatakan Hafs ini sebagai orang yang pendusta. Tetapi kenapa qiraat Qur'annya dipakai sama orang Islam seluruh dunia? Itu boleh dijawab gak bro? Nanti saya coba tampilkan ini ya. Ini dalam Arab Gundul ini. Saya nggak begitu lancar dalam Arab Gundul ini. Saya buka website Al-Maktabah mungkin ya. Bentar. Dari tadi laptop saya buka-buka lemot ini. Nah ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi ya ikhwan. Bentar. Finish by Quran. Tolong bacakan saya ini bro. Ini yang tadi saya sedang baca. Ketika kamu lagi jelasin, sorry, mata saya itu kenapa saya matanya ngeliat ke bawah? Karena saya lagi ngeliat ini. Nah, ini saya lagi ngeliat ini. Bisa tolong terjemahin nggak bro? Nih mungkin di bagian, ya bolehlah dari mulai ini. Dari Assalamualaikum warahmatullahi ya ikhwan dan seterusnya. Nih. Ini kan benar kan? Di sini betul kan ya? Bentar, saya pakai kalam ini biar enak nih. Sekarang gini. Hafs bin Sulaiman, ya kan? Bener ya? Hafs di sini ya. Tuh. Harus diterangin lagi kayaknya. Sorry ya, bro. Bentar. Bentar. Oke, di sini.
Ini mau dibacakan langsung, Bang. Bacakan yang penting aja, bro. Kalau saya bacain takutnya yang di bawah pada nggak percaya yang saya bacakan. Saya percaya kamu karena kamu yang Islam di sini. Udah sering banget. Udah sering banyak. Itu sumbernya kitab apa di artikel apa ya, Bang ya? Ini Al-Maktabah. Al-Maktabah URG. Nih. Ya. Ya. Dari mana? Dari Ra'aitu anna Hafs bin Sulaiman Nih, ya. Ra'aitu anna Hafs nih bin Sulaiman. Nah, ini. Ya. Ya ikhwani bin nisbati liqira'ati Asim biriwayah. Jadi terus Ra'aitu anna Hafs bin Sulaiman qad qala fi al-hadis bima yaruddu hadisu fa kaifa qubilu qira'atuhu, bahwa saya wahai saudaraku dinisbatkan dari qiraah Asim dengan riwayat Hafiz, saya melihat sungguhnya Hafiz bin Sulaiman itu sungguh-sungguh telah berkata di dalamnya ahli hadis dengan perkara yang telah didatangkan dalam hadisnya. Maka bagaimana, artinya mungkin beliau terkadang menambah atau mengurangi hadis, lantas bagaimana pelan-pelan, bro. Kasihan yang di bawah, pelan-pelan. Kita jangan pakai standar anak pondok. Kalau anak pondok memang cepet-cepet, saya sudah paham. Kalau anak pondok memang cepet-cepet bacanya, pelan-pelan. Apalagi pada saat bagian antum translate. Kalau antum baca Arabnya nggak apa-apa, secepat itu. Saya mengerti, memahami. Kalau translate-nya usahain pelan-pelan, soalnya teman-teman kita lebih mengerti bahasa Indonesia. Silahkan, bro, diulang. Ya. Mohon maaf ya, afwan. Silakan lanjut. Hafiz bin Sulaiman qad qara fi al-hadis bima yuradu hadisuhu. Saya melihat bahwasanya Hafiz bin Sulaiman sungguh telah mengatakan di dalamnya ahli hadis dengan perkara yang didatangkan dalam hadisnya. Fa kaifa qubilu qira'atuhu, maka bagaimana bisa diterima qiraatnya. Terus hal mim musbitan lana mudsihati ma ruya an ahli hadis haula, apakah dari penetapan dari kami selama sahnya riwayat tersebut ahli hadis yang demikian. Artinya di sini seperti singkatnya ya, mungkin seperti meragukannya sahabat si itu, sahabat Syekh ya, Syekh Hafiz tadi, ulama yang mencatatkan artikel ini meragukan tentang Syekh Hafiz ini tidak diterima ketika beliau meriwayatkan hadis. Maka bagaimana kok bisa diterima ketika beliau, tadi kamu sempat ada bilang ya, menambahkan dan mengurangkan, itu di bagian mana, bro? Yang menambahkan dan mengurangkan perkataan hadis? Tidak menambahkan dan mengurangkan, tapi dengan lafaz bima yuradu hadisuhu. Beliau sungguh telah berkata di dalamnya ahli hadis dengan perkara yang diharapkan dalam hadis tersebut. Mungkin bisa dimaknain, atau mungkin saya kurang bisa menguasai, tapi yang jelas yang saya tangkap di situ adalah mendatangkan dalam hadis tersebut perkara yang mungkin beliau kehendaki. Artinya mungkin agak sedikit terkadang menyempurnakan atau memperindah kalimat hadis, sedangkan ketika hadis itu diubah kalimat pun itu sudah tidak dikatakan sahih, harus seperti lafaz yang jatuh seperti Rasul yang ucapkan. Mungkin seperti itu, Bang. Oke. Langsung di sini berarti kita tadi kan udah nih ininya ya. Ini Qala Abdurrahman bin Abi Hatim an Abdullah bin Ahmad fima kataba ilaihi an Abi Matrukul hadis. Syekh Abdurrahman fi Abi Hatim mengatakan dari Abdullah bin Ahmad dalam perkara yang tercatat di dalam padanya dari ayahnya, matrukul hadis, hadis yang ditinggalkan. Nah, jadi tadi sempat saya sudah sebutkan ya, Syekh Abdurrahman ini bilang bahwa matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Jawabannya mengenai Hafs, yang uniknya teman-teman kita lihat di sini. Mungkin kita potong dulu sejenak supaya kita mengerti ini Hafs ini siapa sih. Nah, ini Hafs ya. Hafs yang Qur'annya, kiroatnya itu banyak dipakai teman-teman. Nih Hafs Quran. Ini Hafs Quran ini periwayatan Quran yang dipakai banyak oleh orang Islam di seluruh dunia. Hafs Quran, nih Quran yang versi Hafs nih, kiroat riwayat Imam Hafs. Nah, makanya ini yang tadi saya tanyakan, ketika Hafs ini dibilang oleh para ulama, beliau sebagai apa itu tadi namanya? Pendusta, periwayatannya itu apa? Sikoh ya, artinya ya tadi pendusta. Ini kemudian di sini matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Itu kenapa bisa kemudian kiroat Qur'annya dipakai? Dan ketika saya baca di artikel bahkan di website lain, bahkan ketika ada yang memberikan jawaban lain, jawabannya begini.
dalam sudut pandang Islam, ketika seorang Islam mempelajari, mempunyai ilmu tingkat tinggi dalam suatu bidang, memungkinkan bagi dirinya tidak menguasai di bidang lain. Tetapi ada ulama yang menyelesihi itu, menyalahi jawaban itu dengan mengatakan jawaban itu kurang tepat, bahkan sangat tidak tepat. Gitu. Karena dalam Islam justru ilmu itu harus digali sampai kapanpun. Gitu. Nah, tapi ya kita jangan terlalu melebar. Kita coba selain yang tadi ini. Ini kan sudah selesai nih matrukul hadis nih. Kemudian di sini ada lagi nih apa nih? Kazalik qol. Kadzalika qala Amr bin Muhammad bin Syuaib As-Sabuni an Hambal ibni Ishaq an Ahmad bin Hambal, dan juga dikatakan seperti itu juga oleh Umar bin Muhammad bin Syuaib As-Sabuni. Berarti beliau memang mengiyai tentang kedaifan Imam Abu Hafs dalam riwayat hadis. Dan waqala Utsman bin Ahmad pun juga bin Samak an Hambal ibni Ishaq an Ahmad bin Hambal ma bi ba'sun. Seperti itulah juga dikatakan oleh Imam Ahmad bin Samak. Ya, berarti Imam Ahmad, kemudian kemana sih Badrul tiba-tiba turun? Kemudian Ahmad bin Hambal mengiyakan bahwa Hafs ini sebagai seorang pendusta, matrukul hadis. Tapi permasalahannya Qur'annya itu dipakai. Tapi ya udah, kita tetap dengarkan bagaimana Badrul jelaskan. Enggak kabur dia, Pak. Ituan apa? Dia kayaknya sinyalnya Bro Badrul ini nggak apa-apa, Bro. Silakan dilanjutkan aja. Jadi ini langsung ditanggepin aja ya. Iya. Ini ada lagi nih sih sebenarnya. Nih. Ini kan tadi kan udah nih sampai sini nih. Ya kan? Perkataannya memang seperti itu diiyakan. Nah, ini adalah nih. Pokoknya Ali. Waqala Ali bin Hasan bin Hibban fima qara'ahu bi khatti abihi an Yahya bin Mu'in za'ama Ayyub ibn Mutawakkal qala Abu Umar al-Bazazi as-sahhu qira'atu min Abi Bakar bin Abbas. Udah sampai situ aja Bang ya. Lanjut. Sudah. Ini sudah membahas tentang qiraat beliau ini. Ini yang ini aja. Ini intinya. Waqala Ali di Dhaiful hadis wa taraktuhu ala amadin, dan hadisnya dhaif. Syekh Ali bin Madini mengatakan dhaif hadisnya, saya meninggalkannya atas amadi atau atas mungkin keyakinanku. Meninggalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz. Waqala Ibrahim bin Yaqub al-Jawzjani qad faragha minhu min dahr. Sungguh telah selesai darinya dari masa. Artinya mungkin masanya sudah bagaimana itu? Qad faragha minhu. Sungguh telah selesai darinya dari masa. Mungkin masa periwayatan hadis itu mungkin bagaimana? Oke, baik, lanjut aja ini. Nih. Waqala Bukhari taraktuhu, ya. Tinggalkanlah Hafs bin Sulaiman Al-Kufi ya. Waqala Muslim matrukun. Ya enggak? Ya. Waqala Nasa'i laisa bisikotin, tidaklah dia bisa dipercaya. Sikoh ya. Sikoh itu artinya tidak bisa dipercaya atau pendusta. Kemudian layak tabu hadisu, tidak ditulis hadis-hadisnya. Ya. Jadi permasalahannya begini, Bro. Oke, tadi saya sempat bilang bahwa memang kita memaklumi jikalau seseorang ini disebut dengan Hafs bin Sulaiman Al-Kufi yang kiroahnya, yang bacaannya hampir dipakai, bukan hampir malah, secara general dipakai oleh orang Islam di seluruh dunia, bahkan mayoritas Muslim di Indonesia mungkin ya, bacaan Hafs ini. Kenapa bisa? Ketika beliau ini meriwayatkan suatu hadis dikatakan oleh para ulama, termasuk diantaranya itu ada Bukhari, ada Muslim, An-Nasai, ada Abdurrahman dan seterusnya, mengatakan bahwa dia ini sikoh, ya, tidak dapat dipercaya, kemudian pendusta dan seterusnya. Kenapa? Tetapi kenapa meskipun begitu dia masih dipakai untuk qiraat Qur'annya? Apakah itu tidak menyelisihi? Kalau memang tadi sempat saya bilang bahwa
ketika ada yang memberikan jawaban membela dalam tanda kutip membela Hafs ini dengan mengatakan, oh kan bisa jadi dia menguasai satu bidang ilmu tetapi di bidang yang lain dia lemah. Tapi kemudian ulama-ulama yang tadi kemudian ditambah ulama-ulama yang sekarang yang mengikuti pemahaman dan juga pendapat dari ulama yang tadi sudah kita bacakan, mayoritas mereka mengatakan jawaban tersebut bukanlah jawaban yang pas. Nah, pertanyaan saya, mungkin saya tanya opini pribadi, bagaimana Bro Badrul Afkar menjawab persoalan ketika di satu posisi Hafs bin Sulaiman Al-Kufi ini dikatakan sebagai orang yang sikoh, tetapi beliau kiroatnya dipakai oleh Islam kebanyakan. Silakan bro. Ya, izin menjawab. Tapi ini seperti tadi, ini cuma dari kemampuan saya. Artinya ketika ada umat muslim yang tidak berkenan untuk saya wakili, silahkan jangan. Ini dari analogi saya pribadi ya bang ya. Jadi bagaimana cara saya menyikapi tentang keberbedaan di bidang Imam Hafiz, di satu sisi dipercaya dalam ilmu ini, di satu sisi tidak dipercaya, bahkan didoifkan dalam ilmu ini. Karena satu, beliau dipercaya dalam ilmu qiraah atau qiraah sab'ah dalam pembacaan Al-Quran. Kedua, beliau sangat didoifkan, bahkan ditinggalkan oleh para ahli hadis ketika membahas tentang hadis. Jadi kalau hadis ini memang kan tertulisnya seperti yang kita bahas di awal-awal tadi, mulailah ditulis hadis generasi tabi'in, itu setelah hilangnya para sahabat. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu kan ditulis sudah ada ketika era zaman Abu Bakar As-Siddiq atas usul sahabat. Adalah salah satu sahabat yang usul kepada Sayyidina Abu Bakar untuk dikumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf ditulis. Artinya ketika memang di situ akan mendustakan ayat-ayat Al-Quran dari Imam Hafiz, itu sudah tidak bisa karena sudah ada buku dari Al-Quran tersebut. Sehingga dalam Al-Quran tidak ada istilah mungkin kita mempelajari diroyah atau riwayat seperti hadis tadi, tapi yang ada ilmu makharijul huruf, makhraj atau pelafatan Al-Quran dan ilmu tafsirnya. Dengan mungkin kita mempelajari dalam pesantren seperti nahwu, sorob, tasrif, dan asbabun nuzul, asbabul wurud dalam hadis, itu adalah ilmu dalam Al-Quran tanpa ada perlu diroyah atau riwayat. Karena kalau secara riwayat dipastikan Al-Quran itu sudah benar. Artinya ketika ada satu kalimat yang tidak sesuai dengan Al-Quran, itu pun sudah terseleksi dengan Al-Quran yang telah ada ketika era zaman sahabat tadi. Artinya sudah tertulis. Jadi mungkin kalau saya pribadi, Imam Hafiz ini tidak dalam bidang hadis karena dalam periwayatan beliau lemah, akan tapi dalam makharijul huruf, dalam pelafatan huruf, beliau terbilang orang yang fasih, orang yang tepat dalam pelafatan, sehingga kiroahnya kiroah itu kan ilmu bacaan atau kiroahnya itu mungkin akhirnya dianggap dan dipakai oleh mayoritas umat muslim kala itu. Akan tapi ketika beliau terjun di dunia hadis, yang mana hadis ini memerlukan memori atau otak yang tidak lupaan, otak yang cerdas, itu mungkin beliau tidak di bidang itu tadi ya. Tadi artinya ketika beliau ingin mendustakan Al-Quran, itu sudah pasti tidak bisa, alias selalu ketahuan karena Al-Quran memang sudah tertulis. Berbeda dengan hadis. Kalau hadis itu belum tertulis ketika zaman para sahabat hidup, mulai tertulisnya ketika era tabi'in tadi. Jadi diragukan kalau mungkin Imam Hafiz ini meriwayatkan hadis dan tidak sesuai kalimatnya, atau mungkin karena beliau ahli qiraat atau ahli bacaan, ahli suatu qiraat bacaan, sehingga khawatirnya mungkin ketika beliau meriwayatkan hadis akan dirubah-rubah dengan kalimat yang lebih indah hadisnya. Mungkin seperti itu dari analogi saya. Jadi seperti itu. Mungkin kalau Al-Quran memang sudah tidak bisa diubah. Jadi kami menerima qiraah sab'ah dari Imam Hafiz ini karena Imam Hafiz memang secara makharijul huruf, pelafatan kalimat dan suaranya memang benar. Lagi pula kalau beliau ingin mengada-adakan Al-Quran, sudah pastinya tidak akan bisa dicolong karena sudah ada di dalam riwayat atau sudah terbukukan ketika era zaman sahabat Abu Bakar. Berbeda kalau hadis kan belum ada. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, thank you. Berarti gini, pendapat para ulama ketika Imam Ahmad bin Hambal, salah satu ulama yang besar, kemudian juga Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian juga ada An-Nasai, mengatakan bahwa Hafs ini adalah seorang pendusta, Hafs ini adalah sikoh dan seterusnya. Ketika beliau mengqiraat Al-Quran itu beda ya, maksudnya beda pandangan gitu. Jadi nggak apa-apa beliau mengqiraat Quran karena memang Quran dan hadis itu dua hal yang berbeda. Tapi tolong ingatkan saya, ketika Hafs ini hidup, memang apakah pada saat itu sudah ada benar-benar mushaf yang benar-benar ada gitu, benar-benar semuanya dipakai gitu? Setahu saya, kenapa pada akhirnya disepakati bahwa menyamakan
kiroatnya Hafs, karena pada saat itu banyak kiroat. Nah, kenapa dari sekian banyak orang, kenapa Hafs? Sementara dalam background yang tadi kita sudah telusuri bersama, ketika beliau meriwayatkan, bahkan itu baru perkataan Rasulullah loh, perkataan Nabi loh. Beliau berani merubah, dalam tanda kutip yang kamu gunakan adalah menyempurnakan kalimat tersebut, memperindah kalimat tersebut. Kenapa bisa jadi kamu bisa meyakini sesuatu bahwa nggak mungkin Hafs seperti itu? Sementara ketika saya baca yang tadi saya sempat tampilkan sama kamu, itu justru para ulama yang sekarang ketika mereka melihat dan juga mempelajari literatur, ketika para ulama menuduh bahkan membuktikan bahwa Hafs itu sebagai seorang yang thiqah, mereka meragukan dan mereka kemudian membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk tidak terlalu membela, bahkan lebih lanjut lagi mengkritisi, bukan maksudnya menjadi kritis ya, bukan mengkritisi, menjadi kritis terkait tentang persoalan ini. Gitu. Itu gimana, Bro? Silakan, Bro. Ya, ini tadi kembali. Jadi kalau ada teman-teman muslim yang merasa kayak saya kurang menguasai dalam bidang ini, maka memang saya tidak mewakili dari semua Islam. Jadi menjawab dari pertanyaan Bro Joseph, dari analogi atau pengalaman ilmu yang memang saya masih dapatkan masih sedikit, banyak sekali yang belum. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang muslim yang merasa terpuaskan ya. Jadi kalau saya pribadi tadi kan, yaitu tadi kenapa kok si Syekh Hafiz yang diterima kiroahnya itu, jujur sampai sekarang ini anak belum begitu menelusuri biografi sejarah tentang kehidupan Syekh Hafiz. Akan tetapi anak masih mungkin dari mempelajarinya sudah dari kalangan dulu Imam Hafiz dan para ulama kami menyepakati, sehingga saya sudah kurang begitu mencari kok Imam Hafiz sih, kok nggak ada yang lain. Malah seperti Anda Bro Joseph yang memberi PR saya lagi baru ini untuk saya menelusuri, oh siapa sih Imam Hafiz sesungguhnya dan kenapa kok bisa diterima. Jadi jujur saya belum menemukan jawaban yang spesifik untuk pertanyaan yang ini. Tapi yang jelas untuk sampai saat ini, kalau saya kenapa kok Imam Hafiz yang dipercaya memang dari ulama-ulama itu, sehingga saya mungkin sampai saat ini masih hanya bisa beranalogi bahwa beliau mungkin secara bacaan lafadznya, makharijul hurufnya memang yang tepat. Artinya gini kan, seperti orang zaman ini banyak yang ahli qira, itu ahli qira itu yang seperti menyenandungkan nada-nada Al-Quran. Mungkin antum tahu kan, yang melafadzkan Al-Quran dan dibagus-baguskan dengan lantunan-lantunannya seperti itu. Jadi di situ kan tidaklah harus orang yang ahli qira itu adalah orang yang seperti ulama. Artinya kami antara membedakan antara ulama, ahli fatwa yang mencetuskan hukum ini halal ini haram, dan mereka para ahli qira atau orang yang mungkin mempelajari ilmu qiraah itu berbeda. Tidak semua ahli qiraah itu ulama, dan bahkan banyak ulama yang tidak pandai untuk berqiraah. Artinya mungkin suaranya kurang bagus, atau mungkin beliau ada yang tidak fasih dalam lafadznya, tapi beliau menguasai dari berbagai hukum sehingga beliau ulama. Dan ada juga yang qori atau ahli qiraah seperti orang yang suaranya bagus, memang spesifiknya hanya mempelajari tentang cara baca, tentang mungkin nada jiharkah, nada ini, nada ini. Nah itu kan memang fun atau bidang yang berbeda dalam tuntunan atau kepercayaan kami, mungkin seperti itu sampai saat ini. Terima kasih. Maaf belum bisa maksimal jawabnya. Nggak apa-apa. Ada yang komen di bawah katanya saya, Joseph kamu belajar dulu, sok-sokan mau bongkar hadis, baca kitab gundul aja nggak bisa. Bro Bastian Berkah nama akunnya. Saya tanya sama Bro Badrul kejujurannya. Bro Badrul ini kan teman-teman bisa cek postingannya, cek akunnya. Beliau ini seorang terpelajar lulusan pondok. Bro, saya tadi ketika saya menampilkan Arab Gundul, kitab yang Arab Gundul itu, saya bisa baca nggak Bro sebenarnya? Nah, saya bukannya mau sombong ya, maksudnya silakan Bro Badrul komentarin sendiri. Apakah saya termasuk orang-orang yang tidak memahami, benar-benar buta gitu? Ketika Bro Badrul baca, itu saya udah baca, gitu. Dan gini, ya saya nggak mau terlalu melebar bahas itu. Kemudian gini, berbicara masalah tadi kamu sempat bilang bahwa saya dapat PR dari Joseph dan seterusnya. Ya, ini masalahnya nggak semua Islam jujur kayak kamu. Kebanyakan dari mereka denial, gitu. Oh iya Bang, boleh tanya nggak dari saya?
Ya, apa tuh? Kan kalau di kami Muslim itu kan ada istilah seperti kalau beribadah itu harus ikhlas. Jadi seperti halnya kita tidak menginginkan untuk dipuji. Padahal saya belum selesai. Taruh terakhir, sebelum kamu bertanya, Oh, iya, saya kasih close. Ini konklusi aja ya. Sebelum kamu bertanya, maksudnya jangan dialihin dulu, jangan kita alih ke yang lain. Saya begini, tadi kamu sempat bilang bahwa saya masih diberi PR ya. Banyakan Islam itu denial. Terus kemudian yang kedua, ini kan masalah mushaf ya, nggak cuma kiroah. Mushaf ada hafs dan wars gitu. Syekh Hafs bin Sulaiman Al-Kufi ini kan nggak cuma kiroah yang beliau ini kan, tapi juga mushafnya gitu. Mushafnya makanya ada mushaf yang hafs dan mushaf yang wars gitu. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Jadi nggak cuma masalah kiroah atau bacaan gitu, langgam atau apapun itu ya bro ya. Mungkin perlu di note karena ada namanya mushaf, mushaf yang mushaf yang hafs dan mushaf yang wars gitu. Ya silakan pertanyaannya apa bro? Ya, sebelumnya terima kasih banget udah banyak pelajaran malam ini. Udah diberi PR juga biar Ana lebih mempelajari lagi. Gak malas-malesan. Ini pertanyaannya, kalau di kami Muslim kan kayak ada konsep kalau ibadah harus ikhlas, artinya nggak boleh sombong, nggak boleh pamer, nggak boleh untuk mencari pujian atau mungkin konten untuk mencari hanya kreator saja, tapi harus ikhlas karena Allah, harus ikhlas untuk Tuhan. Karena menurut kami dalam aturan atau ajaran Muslim itu kan kalau ibadah tidak ikhlas itu riya atau pamer, dan itu pun pahalanya diragukan, artinya bisa tertolak. Nah, dalam konsep Katolik ada nggak sih seperti konsep keikhlasan dalam beragama, atau yang penting berbuat kebaikan pasti akan diterima oleh Tuhan, atau bagaimana? Mungkin saya penasaran aja sih. Iya, oke, kita sapa dulu ya teman saya. Salve, Ko Charles. Ya, salve. Ya, jadi begini. Saya ambil prolognya dulu ya. Nanti mungkin boleh dipertajam oleh dengan tujuan fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu kan istilahnya berlomba-lomba dalam kebaikan, betul kan? Ya. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mengejar suatu upah yang disebut dengan surga. Begini, saya sering bilang, tolong koreksi saya Bro Badrul ya. Tolong koreksi saya Bro Badrul. Ini kenapa kamera saya nggak kelihatan? Oke. Tolong koreksi saya. Dalam Islam ketika Anda berbuat baik, maka upahnya adalah surga, betul? Betul, oke. Ketika kalian berbuat baik, betulkah besaran kalian berbuat kebaikan itu juga tergantung surga yang juga akan kalian dapatkan? Karena di teman-teman Islam itu surga dibagi menjadi beberapa tingkatan, betul? Surga yang tertinggi itu Jannah Firdaus, ya terendah itu apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, sampai yang tingkatan paling rendah. Nah pertanyaan saya begini, bukan pertanyaan, sorry, itu saya kasih gambaran prolog dulu. Nah di dalam kekristenan ini harus dipahami, ketika kami berbuat baik itu bukan karena tujuan kami supaya ayo kita berbuat baik supaya kita dapat mendapatkan surga, enggak. Ketika kami telah menerima sakramen baptisan, iman yang telah menyelamatkan kami, disitulah satu-satunya yang menyelamatkan kami. Tetapi iman yang telah menyelamatkan kami pun harus dikerjakan dengan perbuatan. Ini yang harus digarisbawahi, adanya perbedaan dengan Islam. Saya tadi sempat bilang bahwa dalam Islam iman yang masih ada sangat bias. Di kami iman yang sudah ada itu sangat-sangat terang benderang. Contohnya bagaimana? Gini. Bagaimana meyakini ketika di dalam Islam misalkan nanti Bro Badrul atau kebanyakan Islam akan merespon pernyataan saya dengan mengatakan, oh kami ada 5 rukun Islam dan 6 rukun iman, gitu misalnya kayak gitu ya. Dimana ketika seorang Islam menjalankan 5 rukun ini, kami akan selamat dan seterusnya. Tapi di satu sisi sebenarnya keselamatan kalian juga ada di jalan yang lain, gitu. Bahkan sebenarnya dalam satu hadis Bro Badrul, tanpa kalian melakukan perbuatan baik, orang Islam itu akan dijamin pasti masuk surga. Ini yang saya sebut sebagai bias. Biasnya di sini. Sebenarnya kalian itu dengan perbuatan atau tanpa perbuatan. Karena di dalam suatu hadis jelas dikatakan sekalipun orang melakukan tindakan cela, misal mencuri, merampok, berzina dan seterusnya, tetapi selama sampai dengan akhir hidupnya dia tetap berpegang pada imannya sebagai seorang Islam, bersyahadat dan seterusnya, dia tetap masuk surga. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Makanya banyak nanti ada contoh kasusnya di mana ketika tahun-tahun politik itu terjadi, banyak orang yang mengemukakan suatu statement yang bikin orang-orang di luar Islam itu mikir,
Ketika orang-orang oknum-oknumnya menyatakan bahwa nggak apa-apa korupsi, nggak apa-apa begini, yang penting Islam, yang penting Islam. Nah itu. Bahkan almarhum Buya Syakur itu pernah dalam suatu ceramahnya, khotbahnya, dalam suatu kajian itu menyatakan begini. Benar itu begitu, diajarin katanya. Kita nyolong nggak apa-apa, kita ngebunuh nggak apa-apa, yang penting kita masih tetap pegang iman dan tetap kita syahadat. Nah itu Buya Syakur sampai berkomentar seperti itu. Artinya memang ada ajaran seperti itu. Nah, dalam kekristenan, ini yang mau saya berikan jawaban. Tadi sebenarnya hanya ini aja ya, perbandingan komparasi supaya lebih clear aja. Dalam komparasi dalam kekristenan, sekali lagi, iman tidak pernah bisa berjalan tanpa adanya perbuatan. Tapi catat, bukan perbuatan, bukan karena hanya perbuatan, bukan karena perbuatan yang akan menyelamatkan kita, tetapi iman yang dihidupi dengan perbuatan. Nah, iman yang seperti apa gini? Bro kan tahu, kekristenan intinya itu mengajarkan hukum kasih. Teman-teman di sini pun memahami bagaimana Yesus Kristus datang, firman Allah menjadi manusia, mengajarkan hukum yang utama adalah hukum kasih. Kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu. Itu. Setelah Tuhan Yesus mengajak orang bertobat, setelah Tuhan Yesus mengajarkan keselamatan, mengajak orang-orang untuk bertobat dan percaya kepada Injil, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk menghidupi Injil itu dengan apa? Dengan melakukan hukum kasih. Ini yang disebut dengan perbuatan. Makanya saya bilang begini sama orang-orang oknum-oknum Kristen yang tidak percaya bahwa iman itu dibarengi dengan perbuatan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kasihilah sesamamu manusia, apakah itu bukan perbuatan? Itu perbuatan loh. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berdoa bagi musuh, mengasihi musuh, itu perbuatan loh. Jadi itulah yang disebut perbuatan. Bahkan Tuhan Yesus pun pernah berkata dalam Alkitab, bro, mungkin nanti Coach Charles yang akan pertajam ya. Dalam Alkitab Tuhan Yesus pernah berkata, sempurnalah kamu sama seperti Bapamu yang di surga yang adalah sempurna. Kita memang tidak akan pernah bisa sempurna, tetapi kekristenan Tuhan Yesus sendiri menuntut supaya kita bisa menjadi orang yang sempurna. Sempurna dalam artian apa? Sempurna berusaha selayaknya bagi kita manusia untuk mengasihi. Yang tadi, hukum kasih itu nggak pernah terlepas. Bahkan saya sempat waktu itu, saya jadi lupa itu di Al-Quran atau di hadis, saya lupa. Ada di Alkitab ya, Coach Charles nanti mungkin Coach Charles di PR banyak banget disuruh nunjukin ayat Alkitab. Ada mungkin teman-teman juga di bawah menyaksikan, mendengarkan ayat Alkitab di mana Tuhan Yesus mengatakan, jika di antara kalian memberi pakaian kepada saudara kalian yang paling hina, memberi makan, memberi tumpangan, memberi minum kepada saudara kalian yang paling hina ini, sesungguhnya kalian telah berbuat kepadaku. Itu nggak pernah lepas dari hukum kasih. Jadi dalam artian ketika tadi pertanyaannya apakah dalam kekristenan itu mengajarkan ikhlas, sangat ikhlas di sini dalam artian apa? Luas kan perspektifnya. Apakah dalam artian tidak perlu menuntut balas? Ya, kekristenan tidak pernah diajarkan ketika kami berbuat kasih seperti yang tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus, memberikan pakaian, memberikan tumpangan, kami tidak pernah menuntut balas. Jangankan ketika kami menghadapi atau memberikan kebaikan, ketika kami menghadapi keterpurukan atau bahkan cacian, Tuhan Yesus pun tidak pernah mengajarkan kami untuk menuntut balas. Kebaikan aja kami nggak menuntut balas, nggak mau dibalas, nggak mengharapkan balasan. Apalagi keburukan ketika kami mengalami itu tadi, hinaan, cacian itu. Kemudian balik lagi ya, masalah tadi iman dan perbuatan tadi. Ini ada dalam Yakobus 2 ayat 19. Kenapa saya kutip Yakobus 2 ayat 19? Nanti teman-teman boleh buka di situ apa dikatakan. Rasul Yakobus mengatakan, kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik, namun setan pun gemetar dan percaya akan hal itu. Jadi artinya apa? Ketika kamu baca di hal berikutnya, di ayat yang berikutnya, Rasul Yakobus mengatakan di ayat 20, setelah tadi ayat 19 mengatakan setan percaya hanya ada satu Allah saja dan dia gemetar akan hal itu. Yang membedakan kita dengan setan tidak pernah bisa menghidupi imannya, tidak pernah taat dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, nggak mau daripada itu. Jangankan memberi, berdoa pun kami disuruh masuk ke dalam kamar, tutup pintu, doalah dalam hal yang tersembunyi, karena sesungguhnya Bapamu yang di tempat tersembunyi itu pun mendengar, mengetahui akan hal itu. Tuh, di Alkitab ada seperti itu. Tuhan Yesus pun mengajarkan, dikatakan di dalam Injil, dikatakan apa? Jika berdoa, janganlah seperti orang-orang Farisi, orang-orang munafik, yang ketika mereka berdoa, mereka berdiri di pinggir-pinggir jalan dan di tikungan-tikungan jalan, supaya mereka dapat dilihat dan ibadahnya dapat dihargai atau dinilai oleh orang lain. Itu Tuhan Yesus mengajarkan itu. Itu ada ajarannya. Nah, silakan, mungkin saya terlalu panjang, mohon maaf. Silakan mungkin Coach Charles mau menambahkan, silakan.
Shalom. Ya, sorry. Ya, yang tadi Joseph bilang itu benar, bahwa kita dikatakan sempurnalah kamu karena Bapa adalah sempurna, itu di dalam Matius 5 ayat 48. Ya, dikatakan sempurnalah. Sempurna itu sempurna apa? Sempurna dalam kasih terutama. Ya. Dan Joseph juga bilang tadi kan bahwa Yesus berkata, apa yang kamu lakukan untuk salah satu saudara yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Jadi kita lakukan itu ya untuk Tuhan gitu. Nah, bahkan yang lebih ekstrim lagi adalah apa? Jika kamu, itu di Yakobus kok nggak salah, jika kamu tidak berbuat baik ya, tidak berbuat kasih, kamu sudah berbuat dosa. Sampai tuntutannya sedemikian itu, ketika kamu tidak bisa melakukan kasih, kamu atau lalai dalam melakukan kasih, kamu sudah berbuat dosa gitu. Jadi berat sekali memang tuntutannya seperti itu. Tapi ya itu kita lakukan itu karena apa? Karena kita mencintai Tuhan kita. Itu sih poinnya yang saya bisa tambahkan. Iya, makasih Coach Itu Charles. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17 tuh, ya saya bukakan ya. Ya, silakan. Yakobus 4 ayat 17. Ya, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, itu yang tadi saya bilang, kalau lalai berbuat baik aja kita udah dosa. Karena apa? Yesus sendiri bilang apa? Hukum yang terutama itu adalah hukum kasih. Kita dikatakan kasihlah sesamamu manusia seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi bukan biasa saja kepada orang. Kadang-kadang orang bilang, ya udah, lu nggak nyakitin gua nggak nyakitin lu. Nah, netral aja. Tapi ini tentunya apa? Kalau kita nggak mengasihi aja itu udah dosa gitu. Nah, itu tuntutan dalam kekristenan, dan itu kita lakukan apa? Bukan sebagai tuntutan, tapi karena kasih kita bisa lakukan itu. Ya, terima kasih Badrul. Terima kasih Joseph. Iya, terima kasih Coach Charlie. Salve Bro Johan, selamat bergabung. Ya, luar biasa itu ya. Gitu Bro Badrul. Jadi intinya itu. Jadi tadi ketika saya sempat mention dan juga dipertegas oleh Coach Charles ketika dikatakan sempurnalah kamu sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna dalam segala hal, termasuk memberikan segala apapun yang kita beri kepada orang. Allah mengasihi kita. Apakah ketika Allah mengasihi kita, Allah menuntut supaya kita menyembah Dia? Enggak. Udah ada bukti. Mana buktinya Yosef? Kalau begitu ngapain kamu nyembah Yesus? Kalau gitu nggak usah. Loh emang Yesus nggak minta disembah, percaya nggak? Yohanes 5 ayat 40. Aku tidak memerlukan penghormatan dari manusia. That's a very very bright example dari Tuhan Yesus ketika memberi kasih. Dia tidak menuntut supaya orang mengasihi Dia atau menghormati Dia. Ketika Dia memberikan, memprovide segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, Dia tidak memerlukan apapun itu. Makanya saya bilang sama teman-teman, inilah yang perlu digarisbawahi dalam kekristenan. Sedari mula, Allah yang kami kenal sebagai Allah yang hidup, firman Allah yang menjadi manusia. Yesus sendiri tidak memerlukan penghormatan. Ini makanya yang perlu kita harus kasih tahu. Yang butuh itu kita, bukan Allah. Ini contoh tadi ya, ketika dikatakan Allah memberikan kasih, kemudian Dia tidak membutuhkan yang namanya itu timbal balik seolah-olah harus mengasihi. Enggak. Sekalipun ada di dalam Alkitab memang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwa. Tetapi tidak dalam kemudian, oh ini harus gini, enggak. Berbuat itu harus dengan keikhlasan, dengan kesadaran diri, dengan free will. Nah, ini yang mau saya tegaskan gini bro. Jadi sebenarnya kalau berbicara ini sebenarnya kita saling korelasi satu sama lain. Gini, berbicara masalah tadi kan saya sempat bilang bahwa Allah kami tidak menuntut yang namanya ketika Dia mengasihi kita, kemudian kita harus mengasihi Allah. Tapi nanti kemudian ada orang yang naik mungkin yang mau berpolemik sama saya. Tapi Joseph, di Alkitab ada tertulis kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran. Ya memang. Tetapi yang mau saya garis bawahi, ketika Allah mengatakan seperti itu, apakah itu bersifat pemaksaan? Berbeda loh. Harus dengan suka hati, dengan rela. Makanya inti dari kekristenan adalah ketika kita memberi pun kita harus sukarela, betul nggak Coach Charles? Harus dengan sukacita. Betul. Nah, jika kita mengasihi Allah pun kita harus dengan sukacita, bukan karena terpaksa, bukan karena merasa ketakutan ketika saya tidak menyembah, tidak beribadah kepada Tuhan, saya takut begini, enggak. Makanya Allah kami
ya sudah, ini konsekuensinya. Kamu nerima kan juga nggak masalah gitu. Artinya masih ada kehendak bebas. Nah, ini yang dikatakan ikhlas, yang benar-benar ikhlas, sejatinya ikhlas adalah tidak adanya ketakutan ketika mengerjakan sesuatu itu karena tekanan secara tersirat. Makanya itulah yang disebut dengan free will. Nah, ini nanti nyambung nih. Tapi kita sapa dulu nih, ada tamu saya yang baru naik juga nih. Ko Charles lagi kan tuh. Om Vincent. Selamat malam. Tamu saya yang Vincent, sangat Charles, Johan dan Bro Badrul, salam kenal. Assalamualaikum. Ya, malam. Ya, waalaikumsalam. Ini tamu saya yang paling ini unlimited. Nggak ada duanya. Maksudnya ini rare ya. Munculnya rare, jarang ini beliau. 1000 tahun sekali ini. Kayak bunga apa tuh namanya? Ya silahkan. Ada yang mau ditambahkan dari teman-teman yang baru naik atau mungkin langsung kita ke Om Badrul? Silakan Om Vincent. Oh ya, Om Badrul tadi pertanyaannya sangat menarik ya, Pak Yosep. Ya, Pak Yosep dan Pak Charles. Om Badrul masih dengar nggak ini ya kira-kira? Ditutup kameranya. Oke, nah, enak kalau gini diskusi kayak Om Badrul ini ya, Bang Yosep ya. Tadi pertanyaan dari Om Badrul itu bagaimana sebenarnya konsep di dalam, terutama saya ya, atau kami yang di sini Katolik. Beribadah apakah upahnya surga? Kan pertanyaannya begitu. Kami di dalam ajaran iman Katolik, Mas Badrul, ibadah ini bukan dilakukan semata-mata untuk mendapatkan upah di surga, tidak. Tetapi sebagai bentuk penghormatan, cinta dan pengabdian kepada Allah. Jadi ibadah dalam tradisi Katolik ini dipandang sebagai cara untuk memuliakan Tuhan, mengakui kebesarannya, dan juga apa, memperkuat hubungan spiritual antara manusia dengan Allah. Ya mungkin konsepnya agak berbeda dengan iman lain, terutama imannya Mas Badrul. Meskipun surga ini dianggap sebagai tujuan akhir umat Katolik, iman Katolik ini mengajarkan apa? Keselamatan dan anugerah surga ini diberikan oleh kasih karunia Allah melalui inti iman, pengampunan dosa dan pertobatan. Jangan pernah lupa, karena ibadah yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas merupakan wujud dari iman yang hidup, cinta kepada Allah, bukan sebagai usaha untuk membeli tiket masuk ke surga. Ini poinnya, gitu loh ya. Kita mau pergi ke suatu daerah, kita beli tiket, naik bis, naik pesawat, naik kereta untuk mencapai itu. Bukan sebagai usaha untuk membeli tiket, saya katakan, tetapi wujud dari iman yang hidup. Konsep perbuatannya supaya dapat pahala seperti apa? Tidak. Dalam ajaran iman Katolik, perbuatan baik yang dilakukan oleh umat yang percaya tidak hanya dilihat sebagai cara untuk mendapatkan pahala atau imbalan gitu loh. Saya mau berbuat baik supaya dapat imbalan gitu. Tidak. Ya. Tetapi sebagai wujud cinta dan ketaatan kepada Kristus. Karena konsep perbuatan baik di dalam tradisi Katolik, penekanannya adalah pentingnya melakukan kebaikan sebagai respon atau kerjasama kasih karunia Allah tadi sebagai bentuk pengabdian. Gitu ya Mas Badrul ya. Itu aja Bang Yosep, terima kasih. Ya, makasih Om Vincent atas penjelasannya. Thank you Om Vincent. Ya, silakan, mungkin Bro Badrul ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan Bro. Sepertinya penonton kita tuh kebanyakan mayoritas suka sama Bro Badrul. Karena mungkin selain karena etika dan kesopanannya ya. Ya, silakan Bro. Jadi ternyata ini saya menemukan titik terang yang luar biasa. Alhamdulillah, Insya Allah. Jadi memang ternyata hampir sama konsepnya dalam Islam pun. Artinya kami memahami ikhlas itu ada beberapa tahap, seperti imam kami, Imam Syafi'i mungkin membagi ikhlas ada 3 klasifikasi. Yang pertama, ikhlasnya orang awam atau orang yang mungkin masih beriman di atas rendah, artinya belum bisa menemukan ibadah itu seperti apa. Ikhlas mereka mungkin adalah mereka yang seperti ibadah, contohnya seperti bersedekahlah maka kamu akan mendapatkan lipatan ganda dari yang kamu sedekahkan. Nah, ketika dia bersedekah itu dengan niat ingin mendapatkan lipatan ganda, itu ikhlas yang mungkin dikatakan paling rendah dalam taraf Islam. Yang kedua, ikhlas yang hampir menengah, ketika dia beribadah mungkin mengharapkan surga, bukan lagi duniawi akan tapi surga.
Aku sholat ya Allah, lantas balaslah sholatku dengan surgamu. Aku sholat ya Allah, balaslah sholatku dengan aku bebas dari nerakamu. Itu ikhlas tahap menengah. Tapi ikhlas yang tahap kami paling tinggi, seperti yang tadi para saudara-saudara kami tadi sampaikan, itu ikhlas kami memiliki ikhlas yang paling tinggi, itu sama persis. Artinya ketika beribadah memang sebagai akulah hambamu, engkau Tuhanku, aku diciptakan olehmu dan aku memang berkewajiban untuk memenuhi identitasku sebagai hamba adalah beribadah kepada engkau. Artinya lahirnya ibadah itu memang karena Tuhan, karena mahabbah, rasa cinta kita kepada Tuhan. Itu tidak mengkarenakan surga atau neraka. Bahkan masyhur sekali dari beberapa golongan tokoh muslim seperti Rabi'ah al-Adawiyah, itu adalah seorang tokoh wanita muslim yang luar biasa. Itu pernah beliau menghujat para ulama ketika di zamannya yang banyak beribadah karena surga atau karena takut neraka, dengan beliau tiba-tiba membawa seamber air dan membawa obor. Ditanyai oleh teman-teman mereka yang ulama, teman-teman beliau yang ulama, mau kemana engkau Rabi'ah? Beliau mengatakan, aku mau memadamkan api surga dengan air ini, api neraka dengan air ini, karena agar orang-orang tidak lagi beribadah hanya karena takut neraka, dan aku juga akan membakar surga dengan keindahannya, yaitu dengan obor yang aku pakai ini, karena agar tidak ada lagi orang yang beribadah karena surga. Artinya kan di sini sama, betapa rendahnya ketika kesakralan ibadah kita nisbatkan untuk barter dengan Tuhan. Ya Allah, aku telah melakukan ini, maka engkau pantas memberi aku seperti ini. Berarti seolah-olah ibadah dengan Tuhan atau Tuhan Allah itu tidak disembah kalaupun dia tidak menciptakan neraka dan surga. Padahal Tuhan itu entitasnya sangat tinggi, Sang Esa, yang mana entah dia menciptakan surga atau neraka, dia tetap Tuhan. Tapi kenapa kita mengartikan seperti kita takut kepada Tuhan hanya ketika ingat neraka, dan ketika kita ingin beribadah kepada Tuhan hanya berambisi kepada surga? Itu kan tidak layak. Nah, ini kami mengenal konsep ikhlas tertinggi dalam ajaran Islam. Misalnya seperti itu. Terima kasih. Ya nggak heran kalau antum itu kan sufi. Rabi'ah al-Adawiyah itu kan sufi, tasawuf dia. Kalau teman-teman Islam secara terbuka, orang-orang Kristen juga harus mengetahui bahwa Rabi'ah al-Adawiyah ini memang pemahamannya memang agak melenceng dari pemahaman sudut pandang kacamata Islam, sekali lagi, karena kekristenan tidak ada ikut campur ya dengan urusan ini, karena permasalahan internal Islam ini jauh lebih kompleks penyelesaiannya daripada konflik internal Kristen. Ini sangat menarik, Om Charles, Om Vincent, dan Bro Johan dan teman-teman. Yang menarik adalah dalam kekristenan segala permasalahan akan selesai dalam suatu yang disebut dengan konsili yang akan diselesaikan oleh gereja Roma, gitu. Roma locuta causa finita est, Roma berbicara kasus selesai, penerus tahta Petrus. Makanya ketika ada perselisihan ini selesai. Tapi dalam Islam perselisihan itu berlalu panjang. Nah, ketika dalam hal ini berbicara mengenai Rabi'ah al-Adawiyah yang mengemukakan suatu pendapat bahwa aku beribadah bukan karena takut neraka dan juga tidak mendapatkan surga. Kalau berbicara dalam suatu kutipan yang dikutip oleh Al-Athar itu dalam kitabnya Tazikratu Al-Auliya'i Faridu'in Al-Athar halaman 42. Di situ tertulis bahwa ketika Rabi'ah al-Adawiyah ini berkata, sedang maka aku menyembah Allah karena tidak takut nerakanya dan tidak mendapatkan surganya. Ini menarik loh. Seorang Rabi'ah al-Adawiyah kemudian melanjutkan kalimatnya dengan mengatakan, aku seperti buruh brengsek. Ya, aku menyembahnya karena cinta dan rindu kepadanya. Yang perlu kita garis bawahi ini sebenarnya kenapa Rabi'ah al-Adawiyah ini dianggap sebagai orang yang sesat nih? Baterainya low ini. Ya, yang menarik adalah ketika Rabi'ah al-Adawiyah ini dianggap sesat. Kenapa? Karena mengatakan dia tidak takut neraka. Nih. Ya, ini banyak ulama-ulama yang mengatakan bahwa Rabi'ah al-Adawiyah ini tidak hanya tidak butuh surga dan tidak hanya tidak takut neraka, teman-teman ya, tetapi juga dalam suatu kutipan seorang ulama yang bernama Asy'arani kalau saya tidak salah, itu juga membuktikan bahwa Rabi'ah al-Adawiyah itu melakukan pelecehan terhadap Al-Qur'anul Karim katanya. Gitu. Nah, ini Rabi'ah al-Adawiyah itu mengatakan bahwa ketika dia mendengar seorang membaca firman Allah, ya Al-Qur'anmu itu, kemudian Rabi'ah al-Adawiyah itu berkata katanya, kalau begitu kita adalah bocah-bocah kecil karena kita berbahagia dengan buah-buahan dan burung. Gitu. Jadi gini, permasalahannya begini. Orang-orang sufi masalahnya
dianggap oleh sebagian besar mayoritas Islam yang bukan pemahamannya Sufi, dianggap sebagai orang-orang yang melecehkan doktrin inti dari Islam, yaitu yang mewartakan tentang bagaimana adanya pahala, bagaimana adanya siksaan setelah kita mengalami kematian, mungkin siksa kubur, mungkin siksa api neraka, dan juga dengan nikmatnya surga. Ini menurut pemahaman sebagian besar ulama yang menyelisihi pendapat dari tadi yang tokoh antum kutip. Tapi saya nggak mau terlalu ikut campur. Yang mau saya ingin coba untuk divide atau pisahkan, ya, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian, dipisahkanlah antara gelap dan terang itu. Ya, jadi berbicara mengenai pemahaman, berbicara mengenai tingkat dalam ikhlas, di kekristenan tidak diajarkan mengenai tingkatan-tingkatan itu. Dan perlu digarisbawahi ketika tadi sempat diklaim bahwa oh ini mirip ya, artinya bahwa yang datang terlebih dahulu ke kekristenan telah menyelesaikan fondasi imannya dengan tidak adanya, setahu saya, sepengetahuan saya, mungkin boleh dikoreksi sama Coach Charles atau Bro Johan, ada nggak kira-kira sejarah di mana gereja menghadapi pemahaman orang-orang yang mirip seperti Robi'ah al-Adawiyah ini dalam konsepnya Islam, yang membagi-bagi tingkatan-tingkatan ikhlas ini, ikhlas ini, ikhlas itu, enggak ya? Kayaknya sama ya. Nggak ada ya. Secara moral itu sekarang tidak ada tingkatan. Itu tidak ada. Nah ini, makanya itu bedanya. Nah, ketika ada mulai konflik bagaimana Islam memahami, kan selain Robi al-Adawi, selain tingkatan ikhlas itu tadi sama siapa Imam Syafi'i itu kan sebenarnya Syekh Nawawi al-Bantani setahu saya juga membagi ya, tetapi kalau saya tidak salah, tolong koreksi, Syekh Nawawi al-Bantani ini juga mengikuti pemahamannya ini kan Imam Syafi'i gitu dalam membagi tingkatan ikhlas gitu ya, karena Syekh Nawawi al-Bantani setahu saya juga membagi-bagi tingkatan ikhlas. Nah, tapi yang menjadi titik terang di sini adalah jangan pernah bagaimana caranya menyamakan sesuatu yang sudah jelas memang tingkatannya itu sudah berbeda. Di kami, pemahaman mengenai ikhlas itu nggak ada persoalan, nggak jadikan perbedaan pendapat atau bahkan dijadikan konflik. Sementara dalam Islam, pemahaman tentang ikhlas kemudian dibagi menjadi tingkatan ikhlas itu diselisihi pendapatnya. Gitu. Seperti yang tadi Bro kutip Robi al-Adawiyah, itu uniknya salah satu orang yang dianggap dicap sebagai kontroversial, bahkan dianggap sesat karena mengajarkan, menyebarkan, mengajak, menghasut orang untuk tidak percaya dengan siksa neraka, dan juga tidak percaya dengan adanya pahala dan juga nikmat surga. Gitu kira-kira. Tapi ya terus terang sekali lagi saya hanya berani bahas sampai situ, nggak mau sampai dalam, karena kalau sampai dalam takut ikut campur juga, karena itu bukan urusan dan ranah saya sekali lagi gitu. Itu Bro Badrul, kalau kamu tasawuf saya mengerti kamu memahami tasawuf. Kalau orang-orang di bawah itu bingung sama kamu nanti, ya seperti yang kamu tadi dari awal bilang, saya takut kalau nanti saya dianggap begini-begini. Nah itu teman-teman kuncinya di situ, karena biasanya orang-orang seperti Badrul ini, seperti Kak Dewi gitu-gitu, memang dia itu pemahamannya lebih advance. Kalau saya bilangnya advance, tapi kalau orang Islam bilangnya mereka adalah orang-orang yang sesat pasti. Bukannya saya framing, tapi memang seperti itu. Coba tanya sama teman-teman yang sering nonton. Bro Badrul itu sama Kak Dewi kalau naik pasti sudah siap-siap orang Islam yang lain itu ngomong ini sesat nih, ini tasawuf, ini sufi, ini kaum sufi. Nah kayak gini, kayak seperti itu. Ya silakan, mungkin Bro Badrul ada lagi yang mau ditanyakan atau ditambahkan. Ini saya lagi ngeliat komentar. Silakan. Ya terima kasih sekali Bang. Ada lagi pertanyaannya Bro? Terkait selain tingkatan ikhlas ibadah, mungkin kalau tidak ada mungkin kita ganti dulu sama yang lain kalau nggak ada. Ini agak sih, tapi kayaknya agak jauh dari pembahasan ini, apa nggak apa-apa? Apa tuh? Jadi kan sekarang kalau dari sudut pandang saya marak sekali para pemuda yang mungkin secara tidak langsung mereka itu kayak kehilangan akan kepercayaan terhadap agama. Mungkin beberapa teman saya pun juga hampir mengalami itu. Artinya sudah mulai merambah tentang pemahaman seperti agnostik, ateis, komunisme itu sudah ada. Lantas mohon resepnya sih, mungkin kalau dari Katolik seperti apa untuk mengambilkan keimanan mereka kembali kepada Katolik. Kalau saya kan bisa nanti saya kiaskan, saya berikan kepada teman-teman saya yang mungkin hampir hilang keraguan, hampir hilang keimanan mereka, kan kembali lagi kepada keislaman yang utuh. Artinya seperti itu. Mungkin dari beberapa saudara-saudara kami itu, dari Bang Charles, dari Bang Joseph dan lain-lain,
cara mengantisipasi mereka agar kembali lagi, caranya seperti apa gitulah, untuk menyikapi mereka-mereka yang hampir ateis, komunis atau yang sebagainya. Mungkin seperti itu. Mohon maaf kalau agak jauh. Ya. Resepnya apa? Kalau kita mau bikin makanan tuh resepnya ya tinggal recook. Recook itu artinya apa? Ya tinggal mengikuti resep yang udah ada. Nggak bisa di remake gitu. Jarang kalau di remake itu nanti jatuhnya rasanya jadi nggak enak, bentukannya nggak pas, ya nggak? Kalau nanya resep itu, kalau berbicara mengenai culinary arts atau gastronomy itu berbicara seperti itu ya. Resepnya kalau misalkan mau benar-benar sama plek ketiplek ya harus ngikutin yang original. Arti mengikuti apa ya, mau nggak mau gitu. Tapi saya nggak mau memaksa juga. Jadi begini, kalau memang dari seperti itu gini, kekristenan tidak pernah memaksa, tidak pernah menakut-nakuti orang yang murtad ini begini enggak, gitu. Makanya kita tidak pernah berkhawatir terkait tentang kuantitas, bro. Gini, kekristenan berbicara mengenai kualitas. Ketika Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia memberikan otoritas, dia memberikan keselamatan, kepastian itu kepada para rasul, kepada para murid. Nah ini memang tidak ada dalam Islam dan memang kita sudah pernah bahas ini dan kamu juga sudah akui. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan bahwa begini, ada korelasi bagaimana saat ya dalam perjanjian lama mungkin bagaimana dalam perjanjian lama Allah memerintahkan Noah untuk membangun bahtera, di mana pada saat ia membangun bahtera, Noah itu sudah diperingati bahwa akan terjadi banjir bandang yang besar yang akan meliputi sepertiga bumi. Nah ini adalah tipologi bagaimana Tuhan Yesus datang memberikan otoritas itu, bahwa ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai keselamatan yang ia berikan itu ada di dalam dirinya, hanya ada di dalam dirinya, yang di dalam ia mendirikan gereja sesuai dengan Matius 16 ayat 18. Bagaimana? Nah ini tadi saya sempat menyebutkan bahtera Noah dengan gereja. Ini tipologi. Ketika Allah memberikan Nuh ya, kalau kamu nggak ngenal Nuh, Allah memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera, di mana di dalam bahtera itu dipastikan bahwa orang yang ada di dalamnya tidak akan hancur, tidak akan lenyap, tidak akan musnah, tidak akan tenggelam dan seterusnya. Maka ketika Tuhan Yesus memberikan suatu sarana keselamatan itu hanya di dalam gerejanya, Matius 16 ayat 18, disitulah Tuhan Yesus di mana mula tonggak keselamatan itu ada dan keselamatan itu terkunci sampai pada akhirnya kedatangan Tuhan kita untuk kedua kalinya, di mana dia memisahkan mana domba, mana kambing, mana orang yang berada di dalam bahteranya, mana orang yang berada di luar bahteranya, gitu. Nah, back to the topic, back to the question ya sebenarnya. Bagaimana cara supaya bisa memastikan? Ya itu tadi, jangan pernah menjadikan ketakutan sebagai bagian dari fondasi iman. Setahu saya, bagaimana Islam mendidik orang supaya tidak murtad, itu pasti akan ditakuti. Saya tidak pernah berbicara bagaimana saya mengeneralisir, tapi memang faktanya seperti itu. Kalau kamu tanya sama orang-orang yang murtad, coba tanya mereka sebelum mereka murtad atau pada saat mereka ketahuan murtad, apa yang mereka dapatkan, omongan apa? Oh kamu nanti gini, oh kamu nggak dapat warisan, oh kamu gini. Kekristenan ada nggak kira-kira? Secara tertulis, ya. Orang yang meninggalkan Yesus ya memang sudah pasti tidak selamat, tetapi apakah itu bersifat pemaksaan? Enggak. Kalau ada oknum itu ya oknum, tetapi itu tidak dijadikan rujukan ajaran sehingga tertulis bahwa ketika ada orang yang murtad maka hilangkanlah nyawanya, penggalah kepalanya, nggak ada. Gitu. Jadi bagaimana tadi berbicara mengenai keselamatan, masih bro, balik lagi ini yang menjadi dua tolak ukur. Islam tidak mengenal adanya free will secara basic, kehendak bebas. Ini yang perlu kita coba fokuskan. Islam tidak mengenal kehendak bebas. Sedari mula kehendak bebas itu sudah rusak ketika Adam dan istrinya jatuh di di surga kalau menurut Islam, ketika memakan buah khuldi, betul nggak? Sehingga pada saat itu, menurut pandangan Islam, bahkan jauh sebelum memakan buah khuldi, Allah telah menetapkan Adam dan istrinya memang sudah berdosa dalam Lauhul Mahfuz, betul. Karena memang tidak pernah sesuatu pun, bahkan saya pernah mendengar suatu ungkapan, saya nggak tahu ini dapat dari hadis atau dari ayat Al-Quran, bahkan daun jatuh pun itu sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Artinya itu tidak pernah sama sekali bagaimana caranya Tuhan dalam Islam sudah menulis ketetapan itu semua. Itu tidak adanya free will. Di kami, segala sesuatu yang berbentuk dengan perbuatan keputusan itu masih ada dalam
naungan kehendak bebas manusia per pribadi. Makanya kekristenan sekali lagi ketika mengalami kemerosotan dalam jumlah pemeluk, kami tidak panik. Tetapi kami juga tidak santai. Kenapa begini? Contohnya, bagaimana kekristenan mengajarkan bagi kami bukan menjadi penghafal, tetapi menjadi pelaku firman. Ini tips ya. Orang kalau menghafal itu malas. Saya harus tegaskan, orang menghafal itu malas. Tapi kalau ngelakuin itu gampang. Sebenarnya. Ini kebalikan sebenarnya sih. Menghafal itu malas, melakukan itu gampang. Karena kalau melakukan ya sudah. Apalagi kalau kita berbicara mengenai iman. Mau nggak mau memang harus dilakukan. Karena kekristenan basicnya tidak pernah menuliskan sesuatu bahwa Alkitab harus dihafal. Beda dengan Al-Quran, setahu saya memang basicnya dihafal. Gitu. Dan balik lagi mengenai kemerosotan iman ya bro. Kalau kamu nanya sama orang-orang seperti saya, orang-orang yang muda seperti saya mengalami kemerosotan iman itu karena berbicara kepastian yang tadi. Itu. Kepastian keselamatan. Karena pada akhirnya orang-orang muda itu kan kritis bro. Mereka akan melihat membanding-bandingkan mana yang bisa menurut mereka itu memberikan kepastian, mana yang menurut mereka hanya bersifat abu-abu. Kamu kan beberapa waktu lalu itu kan memberikan kesaksian bahwa di dalam memberikan jawaban pernyataan statement bahwa di dalam Islam memang perbedaan itu tidak akan pernah bisa terselesaikan. Ya, bahwa memang tidak ada otoritas yang secara terpusat mengajarkan sesuatu sehingga yang lain nurut gitu. Atau ibaratnya kalau di kami primus inter pares, sehingga sehingga kepastian ajaran itu pasti sama. Tidak ada yang berbeda-beda begini-begini. Ya teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan diskusi yang menarik ya. Alhamdulillah. Mari kita mengucapkan bersama-sama Alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ya teman-teman ya, bersyukur ya Yosef telah menyajikan kepada kita, menunjukkan kepada kita sebuah diskusi yang sangat menarik dari video ini ya. Bagaimana Yosef bertanya dan juga bagaimana Yosef menjawab ketika ada yang bertanya. Dari diskusinya Yosef ini teman-teman, kita bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan. Bagaimana kaum Kadirun ini ketika bertanya dan bagaimana cara Yosef bertanya gitu ya. Semuanya dilakukan dengan cara yang sangat-sangat santun dan elegan gitu ya. Ya memang pengikut Kristus itu berbeda di mana-mana sih teman-teman ya. Attitude-nya, cara bicaranya, ya bagaimana dia memahami lawan bicaranya, memperlakukan lawan bicara, semuanya jelas gitu ya. Lalu ketika ditanya tentang imannya ya, tentang Alkitab, tentang Yesus, tentang banyak hal, ya orang Kristen seperti Yosef ini ya biasa aja gitu, menjawab dengan baik ya kan, menjelaskan dengan baik, dan ya semuanya dilakukan dengan sebaik mungkin gitu. Berbeda dengan mereka ya, kalau mereka itu hanya pandai bertanya gitu ya. Mereka bisa bertanya banyak hal tentang Alkitab, tapi kalau ditanya kembali tentang imannya, mereka nggak mampu. Mereka kocar-kacir gitu ya. Mereka nggak terbiasa kitab sucinya itu dipertanyakan. Gitu. Bayangkan aja misalkan kalau kita perhatikan komen-komen misalkan ya, mereka mempersoalkan tentang kalian menuhankan manusia yang lahir dari gitu-gitulah ya. Mereka banyak sekali mengucapkan kata-kata yang sebetulnya tidak sepatutnya bagi seorang yang mengaku beriman ya kan, bagi seorang yang mengaku punya agama paling sempurna, mengaku rahmatan lil alamin, tapi mengeluarkan kata-kata dalam kolom komentar, bahkan dalam video-video seperti Suma ya kan, Kainama. Tidak sepatutnya orang yang mengaku punya agama yang sempurna dan baik itu mengeluarkan kata-kata seperti itu. Tapi mereka menggunakan itu untuk dalam tanda kutip membahas tentang iman Kristen, membahas tentang Yesus, Alkitab dan lain sebagainya. Nah, apa yang mereka katakan itu kan ringan sekali keluar dari mulut mereka, sangat mudah, tidak ada effort
yang tinggi gitu ya, biasa aja, mudah biasa, dan seolah-olah tidak ada apa-apa gitu. Nah, hal yang sama, ya kan, kita coba misalkan, pasti mereka nggak terima. Buktinya apa? Buktinya, ya anak Batak misalkan, dia mengatakan sesuatu tentang iman mereka, mereka nggak terima gitu. Padahal ketika mereka membahas Alkitab, Yesus, wah luar biasa. Atau misalkan ketika siapa namanya, Pak Gracia Pelo atau Inyo Manis, itu channel kalau teman-teman masih ingat. Ya dia mengatakan sesuatu tentang nabinya, ya mereka nggak terima gitu. Padahal apa yang dikatakan itu juga ya bisa dikatakan dapat dipertanggungjawabkan dimanapun itu gitu. Secara ilmiah, secara historis, apapun bisa dapat dipertanggungjawabkan karena itu fakta yang sumber primernya itu dapat dibuktikan gitu. Tapi mereka nggak siap gitu. Jadi kesimpulannya ini teman-teman, mereka secara mental siap untuk bertanya, tetapi mental mereka belum siap untuk ditanya. Seperti itu ya. Jadi mereka itu nggak siap untuk ditanya, nggak siap untuk dipersoalkan lah tentang iman mereka gitu. Ya, mereka itu sama sekali nggak punya kesiapan yang cukup kalau imannya dibahas. Nah, kemudian teman-teman, hal yang perlu kita pelajari juga dari diskusi ini adalah bahwa mungkin selama ini ketika kita mendengarkan kaum-kaum sebelah bertanya tentang iman kita mungkin masih bingung apa sih jawabannya, bagaimana sih menjawabnya, bagaimana belajar tentang itu semua supaya kita bisa menjawab gitu. Nah, di sini kita bisa mendengarkan bagaimana Yosef membangun argumentasi, ya kan, membangun jendela berpikir kita, ya, supaya kita bisa melihat bagaimana cara menjawab ketika orang-orang itu mempertanyakan tentang iman kita. Ya, di sini Yosef sudah menunjukkan itu. Lalu Yosef juga sudah menunjukkan bagaimana bertanya yang baik tentang iman mereka. Sedikit penjelasan saya teman-teman, apakah ketika mereka mempertanyakan iman kita dengan cara yang begitu luar biasa, kita juga tidak bisa melakukannya? Jawabannya adalah sangat bisa. Semakin mereka luar biasa mempertanyakan iman kita, kita pun juga bisa dengan sangat luar biasa mempertanyakan iman mereka. Bisa. Cuma seperti yang saya katakan tadi, mental mereka ini belum siap. Ya, mereka belum siap secara mental. Mereka belum siap kitab suci mereka itu ditaruh di atas meja hijau untuk dipertanyakan. Mereka belum siap sampai sejauh itu. Itu teman-teman ya. Jadi perlu menjadi catatan yang sangat penting buat kita hari ini bahwa mempertanyakan iman mereka itu tidak bisa kita menggunakan standar mereka bagaimana mereka mempertanyakan iman kita. Tidak bisa. Harus dengan cara kita sendiri. Apa itu? Harus dengan sopan santun. Ya harus itu seperti yang dilakukan oleh Yosef ya, harus dengan sopan santun. Kalau enggak ya kita nggak bisa teman-teman ya. Mereka itu nggak siap gitu. Mereka itu nggak siap. Kita nggak boleh mengikuti nafsu kita nggak boleh mengikuti apa yang sedang terjadi dalam pikiran kita, nggak boleh ya. Itu perlu kita pikirkan tuh ya, nggak boleh. Karena kalau kita ikutin apa yang ada dalam bayangan dan pikiran kita, itu udah beda ceritanya. Mereka udah nggak, satu sisi mereka udah nggak siap, ditambah lagi dengan pertanyaan kita yang dalam tanda kutip itu tidak menyenangkan di mata mereka, ya siap-siap aja gitu. Kalau pendeta mah di mana-mana ya slow aja gitu ya, santai-santai aja. Karena sudah beribu-ribu tahun iman Kristen ini terus bertahan sekalipun banyak goncangan di sana sini, biasa aja gitu. Nah, bagi mereka kan nggak biasa tentang hal-hal semacam demikian. Ya, terus kemudian teman-teman, ya di sini kita belajar ya bagaimana mempertanyakan iman mereka dengan lebih santun. Mungkin dengan santunnya kita bisa mengeluarkan semua, tapi harus ada trik, harus ada cara yang harus ada seninya istilahnya begitu ya,
bertanya kepada mereka, ya nggak bisa sembarangan kita mengeluarkan ulti. Ya skill satu aja lah, ya jangan sampai skill 3. Kasihan mereka, sebetulnya kasihan mereka sih. Nah kalau kita perhatikan di mana-mana, di TikTok lah, di mana itu ya, mereka berusaha untuk saya menantang pendeta dari mana gitu ya. Ya mereka sangat berani gitu. Keberanian mereka itu sebetulnya hanya umpan untuk kita supaya kita masuk dalam perangkap mereka. Perangkapnya apa? Supaya kita membahas iman mereka lebih jauh. Kita mempertanyakan iman mereka tidak dengan seni yang baik, tapi tujuan mereka supaya menjebak kita gitu. Nah ini hati-hati teman-teman ya. Para apologi luar sana mesti hati-hati nih. Ini nih cara-cara mereka ya. Cara-cara mereka untuk menjebak kita. Kalau kita tidak hati-hati, ya kita seperti Pak Gracia Pelo, anak Batak dan lain-lain yang kena. Walaupun mungkin di sidang dimanapun kita dapat dengan mudah mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan. Ya, secara logika nggak mungkin lah kita itu dapat delik gitu, nggak mungkin gitu. Tapi bagi mereka, karena mereka mayoritas, ya itu mudah banget gitu. Mereka mempengaruhi orang, ya, dan mereka apa namanya, secara kelompok mereka lebih banyak, ya mudah bagi mereka. Namanya mereka kalau kelompok lebih banyak kan merasa superior kan. Jadi begitu ya. Jadi mari teman-teman kita terus waspada ya, tapi juga tidak boleh kita tidak menyampaikan kabar baik, atau tidak boleh kita tidak berdiskusi sama sekali dengan mereka, ya boleh-boleh aja. Ya tapi harus dengan hikmat daripada Tuhan. Dan terakhir yang saya sampaikan adalah mari kita memiliki motivasi yang benar di dalam diskusi-diskusi semacam demikian teman-teman ya, karena diskusi semacam demikian ini banyak hal yang kita bisa dapatkan manfaatnya, entah itu dalam bentuk materi atau apapun gitu ya. Nah kita mesti berhikmat di sini teman, jangan kemudian ketika semuanya itu sudah kita dapatkan kita merasa kita sudah paling hebat di dunia ini. Ya tidak boleh begitu ya. Kita mesti menyadari bahwa Tuhan memanggil kita untuk berada di tengah-tengah seperti ini, dan kita menyampaikan kabar baik kepada mereka, menyampaikan kabar sukacita kepada mereka ya, menyampaikan kebenaran kepada mereka. Dan itu perlu menjadi sesuatu yang kita ingat, yang kita pikirkan ya. Karena banyak sebetulnya orang-orang yang kurang menyadari tugas dan panggilannya ketika sudah mendapatkan popularitas. Jadi kita mesti hati-hati ya, ingat terus bahwa Tuhan memanggil kita untuk kita hidup dalam kebenaran dan membagikan kabar baik itu, menyampaikan kabar baik kepada mereka yang selama ini belum dengar kabar baik ya, membagikan kebenaran itu kepada mereka yang belum mendengarkan kebenaran, menjadi berkat buat mereka, menjadi contoh, menjadi teladan, ya kan, menjadi orang-orang yang bisa menuntun mereka juga untuk bisa menemukan kebenaran. Jadi memang aspek kehidupan kita itu dituntut jauh lebih berat sebetulnya daripada orang-orang biasa ya. Kita harus jadi berkat. Kita seperti ikan di akuarium yang gerak-geriknya itu diperhatikan terus. Salah gerak aja orang sudah bisa bilang, wah kamu ini kenapa gitu. Ya sekalipun memang kita ini masih manusia, tetapi sebaik mungkin kita mengusahakan diri kita menjadi lebih baik setiap hari, berkenan kepada Tuhan, ya melakukan apa yang baik benar, dan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Ya, Roma 12:18 berbunyi, hiduplah dalam, jika hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, jadi mari kita pikirkan dan kita renungkan firman itu dalam kehidupan kita, kita praktikkan. Terakhir, mari terus saling mendukung, saling support satu dengan yang lainnya, karena lewat cara itu ya, video-video dan kabar baik ini sampai ke ujung dunia. Tuhan berkati kita semua teman-teman ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan berkati kita semua. Shalom.